Morning Dew, Senin 3 Agustus 2020, dengan tema Kendalikan Lidah. Shalom, selamat pagi. Yakobus 3 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Seekor kuda pacuan bernama Fusaichi Pegasus telah memenangkan pertandingan Kentucky Derby pada tahun 2000. Kemudian mencatatkan diri sebagai kuda termahal di dunia yang pernah diperdagangkan dengan harga transaksi sebesar $70 juta. Pegasus dibeli oleh seorang pembiak dari Irlandia, Colmerstad, sebuah breeding kuda terbesar yang ada. Fusaichi Pegasus tidak tiba-tiba saja menjadi kuda termahal di dunia, dan banyak kuda-kuda lain yang perawakannya tidak kalah dengannya, yang bentuk badannya juga tidak kalah dengannya. Tapi kenapa Pegasus menjadi begitu mahal harganya? Sebab Pegasus telah beberapa kali keluar sebagai pemenang dari perlombaan berkuda paling bergengsi sedunia, yaitu Kentucky Derby. Semua keberhasilan itu tidak didapatkannya dengan tiba-tiba. Kuda yang sangat berharga itu telah melewati proses latihan yang sangat panjang dan melelahkan. Di bawah asuhan pelatih yang sangat handal dan terampil, namun pelatih yang paling terampil di seluruh dunia sekalipun tidak akan mampu menghasilkan apa-apa kecuali ada kerjasama yang baik antara sang pelatih dengan yang dilatih. Konon kabarnya, seekor kuda yang terlatih itu harus bisa melalui satu pelatihan dasar yang pertama, yaitu mengekang lidahnya sesuai dengan perintah sang pelatih. Kuda itu dibuat begitu haus dan lelah. Kemudian dibawa ke hadapan sebuah ember berisikan air yang segar, tapi tidak diperintahkan untuk boleh meminum air dari ember tersebut. Sampai kemudian, kuda yang kehausan di hadapan ember yang berisi air yang segar itu diperintahkan untuk menendang ember tersebut sehingga tumpah berantakan airnya. Hanya apabila kuda terlatih itu mampu dan dapat dijinakkan lidahnya, dapat mengekang lidahnya dari rasa haus untuk minum air yang segar itu, kecuali atas izin dan perintah sang pelatih, maka barulah latihan-latihan lain dapat dikerjakan guna menampilkan hal-hal terbaik dari diri sang kuda terlatih tersebut untuk dapat menjadi juara nantinya. Hal yang serupa dikatakan oleh firman Tuhan di atas. Sesederhana apabila seseorang mampu menguasai lidahnya, menguasai perkataannya, maka orang tersebut disebut sebagai sempurna. Sebab ternyata memang bukan hal mudah untuk menguasai lidah atau perkataan kita. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan kasih setianya untuk dapat belajar mengekang lidah kita sendiri. Emosi dan perasaan kita akan didorong sampai kepada limit di mana kita harus belajar untuk lebih mempercayai Tuhan daripada memaki-maki. Menguasai lidah akan mengajar kita juga untuk selalu dapat bersyukur akan semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terus latih dan bimbing aku supaya aku menjadi pribadi yang dapat menguasai lidahku. Ajari aku seperti diri-Mu selalu bersyukur
atas apa yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you, and so do I.